Halo Pendi. Halo, Pak Tangguh Abe, silakan. Apa cerita? Jangan lama-lama Bang Pendi. Apa kabar? Hah? Apa kabar? Baik, baik, baik. Dirimu itu sebulan sekali hadir ya? Iya, susah di sini nggak bakalan selesai masalahnya perkaranya. Dirimu itu persis, dirimu pakai ilmu hantu kalau nggak salah. Malam ini hadir nih, dan kalau ini janjian nih kita ya, janjian. Bang Pendi, malam besok aku naik ya. Tunggu malam besok. Ternyata malam besokmu itu panjang sekali itu. Aduh, enggak Bang Pendi, enggak. Aku memang ini kali lah. Apa cerita nih malam ini Bang Pendi? Siapa yang mengangkat nabimu jadi nabi itu siapa yang mengangkatnya? Oh, itu temanya. Iya. Siapa yang mengangkat jadi nabi? Aduh, susah juga nih kalau gimana Bang Pendi ya? Jawab aja, kita tidak akan bantah, itu kan iman abang itu. Jawab saja. Iya, Abang berikan dalil-dalilnya, iya, data-datanya. Kita mau iya, mau iya. dengar apa Baik, jawaban baik. abang. Iya, iya. Ini Jadi abang masih di sana, gimana? di Sumatera masih, Masih lah. Mana lagi? nggak pindah-pindah Betul. Mau pindah kemana? Kalimantan. ke Aceh. Aduh, itu mau cari istri, Bang Wendy. Nah, seperti si Dali tadi kan, dia sampai ke Aceh, dia cari istri, dapat istri orang sana. Masuk. Oke, Iya, silakan boleh, bang. boleh. Lanjut, Iya, lanjut jadi bang, lanjut. kalau bicara Nabi dan Rasul tuh kita harus tahu dulu Nabi itu apa, tugasnya apa. Nabi itu kan dari kata An-Naba, itu Bang Wendy tahu lah ya kan. Itu kan pembawa berita artinya. Iya toh? Iya. Iya, Naba, Naba, Nabi. Gini bang, Kalau abang ah, kan sering dengar kan, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. hmm, Nah, kalau kita bertanya sama abang, di mana beliau mengaku dirinya nabi dan siapa yang mengangkat beliau jadi nabi? iya, emang kalau bahasa Al-Quran itu nggak se-eksplisit atau tidak sespontan bahasa Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau bahasa Al-Quran dia berbicara kayak konsep gitu Bang Pendi. Atiullah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Akulah Hmm. jalan kebenaran dan hidup, tidak bisa melalui Bapak. Kalau tidak Ya. mengaku gitu ya, aku nggak paham kali apa bahasanya. Tapi dua itu tuh mengartikan sama ya, yaitu manusia itu beribadah kepada Allah harus melalui seorang rasul, nggak bisa langsung umat ke Allah tuh nggak bisa. Itu apanya? Apa namanya? Eh eh, Sistem ketaatannya Bang Pendi. Paham nggak? Nah, paham? Hmm. Itu Ati jadi Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. betul Bang Pendi. Jadi nggak Nah, itu adalah sistem ketaatan. Bagaimana kalau dalam Al-Quran itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak hmm. kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Sarana untuk mengabdi manusia atau umat itu melalui ulil amri ke Rasul, Rasul baru ke Allah. Jadi kita harus melalui utusannya dulu, jangan langsung ke Allah. Siapa lu? Pernah tahu lu umatnya Herodes, umatnya Konstantin, gimana tahu kan? Itu jadi harus ada saksinya. Siapa saksinya? Saya ini anak ini, iya benar, dia bapak dia pengikut masjid sini misalnya gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau masih ada kekhilafahan gitu ya. Ya, seperti itu Bang Pendi. Jadi kesaksian-kesaksian itu seperti pertalian yang tidak pernah putus. Ya. Ashadu gitu loh. Saksi-saksi. Bapak saya menyaksikan ulil amrinya menyaksikan rasulnya. Nah, itulah bahasanya. Jadi sebenarnya kalau saya nggak pernah menemukan perbedaan antara Taurat, Injil, Al-Quran tuh enggak. Hukum 10 Taurat ada di Injil, Injil ada di Al-Quran. Contoh 10 hukum Taurat itu ya, empatnya berbicara tentang la ilaha illallah, selebihnya berbicara hablum minan nas. Kalau bahasa Yesus di Injil, kasihilah Allahmu dengan segenap pikiranmu, itu hukum Taurat yang 10 tadi tuh, dan kasihilah manusia sesamamu gitu loh. Nah, jadi kalau saya nggak nemuin tuh Bang Penny, saya nggak nemuin sama sekali. Kalau di Al-Quran hablum minallah, hablum min
Nah, coba aja buat Bang Pendi baca buku apa hukum 10 hukum Taurat itu. Pasti yang Iya. 4 pertama itu Allah, yang 6-nya adalah pada hubungan manusianya. Gitu Bang Pendi. Jadi kalau kita perdebatkan, kalau saya terus naik ke koma-koma kayak gini, maaf kata ini jeleknya gini ya, sama dengan melempar yang kepada babi. Babi. Maaf itu ya, saya bukan ini ya. Jadi dari mulutnya lagi dimakan lagi sama mulutnya. Itu kan jadi Iya. Tapi menjadikan kalau kita solusi bicara gitu, hablum Bang minallah Benny. wa hablum minan nas, ya. Kalau kita melihat Alkitab ya Ya, Bang ya, kamu dikenal dari buahnya. Nah, sekarang kita melihat ya. benar-benar enggak mengasihi sesama. Coba Abang perhatikan, Oh, Abang gini lihat di Bang sekitar Pendi. Abang. Benar-benar enggak mengasihi sesama. Ya, paham, Dengan paham. orang seiman saja tidak Saya boleh mengasihi. termasuk berpikir yang sama. Dengan Ya, bahkan ada banyak ustadz mengatakan apa? Jangan berteman bersahabat jangan bersahabat dengan orang kafir. Nah, itu bagaimana? iya, iya. Ya, begini Bang Pendi. Gini kan tadi kan ayatnya ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Nah, ini ayat ini hanya berlaku ketika adanya sebuah kekhilafahan. Ingat tuh Bang Pendi ya. Ini konsepnya bukan kekhilafahan tapi agama. Itu jauh sekali berbedanya. Makanya kalau buahnya Bang Pendi lihat waktu zaman kekhilafahan, jangankan manusia Bang Pendi, negara aja minta dijajah dulu. Coba cari sejarahnya. Berarti ayat itu Sebuah sekarang negara, nggak berfungsi lagi. karena konsepnya berbeda Bang Pendi. Allah tidak duduk Ketika lagi konsepnya di situ, di berbeda, dalam terus agama bagaimana ini. ayat itu Abang pakai sekarang? Yang mana? Ayat ati Allah wa ati Rasul wa uli Ayat amri yang tadi minkum. itu. Iya, karena begini, saya yakinnya masih ada kelompok yang masih menggunakan majelis kerasulan itu, cuma tidak secara keseluruhan. Ya, gini Bang Pendi, konsepnya itu udah berbeda gitu loh. Dulu kekhilafahan, dia berkuasa di muka bumi, itu banyak, itu buahnya bagus-bagus semua. Bahkan sebuah negara pun minta dijajah oleh kekhilafahan itu saking damai sejahteranya gitu loh. Ya, sekarang kan konsepnya berbeda. Sama kayak Kristen yang sekarang, sama kayak yang Yahudi juga, berpecah belah semua gitu loh kan. Nah, Abang harus tahu nih konsepnya berbeda Bang. Ini agama ini skopnya lebih kecil, lebih kepada ritual. Sedangkan kekhilafahan itu sudah konkretnya tuh sebuah kerajaan Allah gitu loh. Al-Mulk gitu namanya. Ya, tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terberkatilah kerajaan yang ada di dalam genggamannya, sebagai garansi daripada Allah, siapapun yang taat kepadanya, hati Allah pasti akan didamai sejahterakan gitu loh Bang Pendi. Nah, jadi kalau Bang Pendi bilang hari ini umat Islam, iya memang seperti ini. Kenapa tidak duduk pada konteks yang sebenarnya gitu loh Bang Pendi? Paham nggak? Paham? Tahu nggak kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau bahasa Injil itu sudah baju yang sobek. Itu Jangan tidak dulu, bisa lagi. jangan dulu, Abang jangan campur adukan. Bukan, lebih Enggak pendekatannya boleh, kepada Abang nggak Bang boleh Pendi campur yang adukan. Kalau itu. bahasa Injil Abang tidak boleh campur adukan karena Abang tidak beriman. Bukan gitu. Lebih ke Bang Pendi nih. Enggak. Bukan Yang ingin Pendi. saya tanyakan, Abang tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada wali kuli. No. umat ajal. Dikarenakan hukum kasih itu tidak ada, Bang. Ada, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau kasih nggak ada. Itu bukan hukum adil kasih yang nggak ada. dipakai, tapi hati nurani, Bang. Ya? Iya ada. Enggak. Kalau Pendi, ada hukum- enggak, Bang. Hukum kasih itu tidak dipakai. Iya, kalau sekarang memang Hukum kasih susah. itu, Bang, seperti kata Yesus. Abang tadi sudah mengutip. Kasihlah Ya. sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Abang baca Ya. lagi apa kata Yesus. Engkau sudah mendengar firman. Nah, firman Ya. mana yang engkau dengar? Firman yang Abang kutip tadi. Kasihilah Tuhan, Yahweh Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Ya pikiranmu ya. Ya, dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Ya. Yesus maju satu langkah. Jadi seandainya Yesus tidak ada, Bang, tidak hadir ya, maka sama. Iman Abang dengan iman saya sama. Tapi begitu Yesus hadir, Yesus pertama mengingatkan, lalu Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak ada, Bang.
Ada Jangan, sebenarnya. tidak ada. Jangankan mendoakan musuh ya, Saya pakai jangankan itu. mendoakan musuh, mengasihi musuh, Bang ya. Ya, Gereja kami saja, Abang boleh jawab dengan jujur lah, ya, ya. ya. Jadi kita tidak usah lagi melebar. Gereja kami saja itu bagaimana, cara kami beribadah itu bagaimana. Seandainya Abang bisa lihat di jalan-jalan hari ini, hari Jumat tadi siang. Ya. Seandainya kami melakukan hal yang sama sebagaimana saudara seiman Abang melakukan, itu akan terjadi demo besar-besaran, Hmm. iya kan? Jalan setengah jalan mereka sehingga terjadi kemacetan yang sangat panjang segala macam bla bla. Seandainya itu orang Kristen yang melakukan atau agama lain yang melakukan, saya sangat Demo. yakin akan terjadi demo besar-besaran. Ya, itu kan udah hukum kausalitas juga, ya kan, mayoritas dan Jangan minoritas. Abang bicarakan seperti itu. Kalau kita bicarakan iman, kita harus benar-benar melihat hukum kasih itu, Bang. Ya. Iya, gini loh. Hukum kasih Ya, kalau itu, sekarang memang hukum kasih, Bang, hanya ada di dalam Yesus. iya benar. Di Karena luar memang, itu, Bang, di luar itu, sebagaimana yang Abang bilang, kasihilah sesama manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi hukum kasih yang sebenarnya, hukum kasih yang sesungguhnya, itu hanya ada di dalam Yesus. ya, Orang itu. dunia mengajarkan hukum kasih. Bahkan orang yang tidak punya agama pun bisa mengajarkan hukum kasih. Tetapi tidak bisa mereka mengajarkan hukum mengasihi musuh. Itu tidak bisa. Iya. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengajarkan itu, Bang. Hanya Dia. Iya. Abang bisa lihat di pemuka-pemuka agama manapun. Termasuk di dalam iman Abang boleh merenungkan, Abang boleh merenungkan, Abang boleh sambil ngopi, sambil makan gorengan, duduk ya, merenungkan sebentar sejenak. Abang pikirkan, yang benar-benar mengajarkan hukum kasih yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah Yesus. Kalau orang dunia mengajarkan kamu, apabila kamu menghormati aku menghormati kamu. Apabila engkau mengasihi aku mengasihi kamu. Bahkan lebih daripada itu, kalau engkau mengasihi. Tapi Yesus katakan apa? Apabila engkau bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan si pemungut cukai? Apa bedanya dengan orang jahat? Orang jahat pun bisa melakukan hal itu. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Orang yang tidak beragama pun bisa melakukan itu. Tetapi apabila kita di dalam ini, Bang, wow, luar biasa. Abang bisa lihat bagaimana kisah Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus, orang yang bisa dikatakan sangat jahat dia. Tapi Iya, setelah saya dia tahu. bertobat, dia dijahatin. Tapi dia tidak pernah membalas kejahatan. Dulu, orang tidak berbuat jahat kepada Rasul Paulus, dia berbuat jahat kepada orang. Tapi setelah dia mengenal hukum kasih yang sebenarnya, orang berbuat jahat kepada Rasul Paulus tidak membalas. Kenapa? Hukum kasih itu yang ditanamkan dalam hati dan pikirannya. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bahkan apa Iya. kata firman Tuhan? Kata Yesus, kalau seteremu lapar, berikan dia makan. Seteremu haus, berikan dia minum. Bisa nggak orang dunia mengatakan begitu? Nggak bisa. Bisa nggak orang yang beragama mengatakan begitu, Bang? Nggak bisa, Bang. Orang agama, orang dunia, Bang. Saya mengasihi Bang Tangguh pasti mengasihi saya. Saya sayang sama Bang Tangguh pasti sayang sama saya. Saya mencaci maki Bang Tangguh pasti membalas caci maki saya. Tetapi kalau kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus, sekalipun Bang Tangguh mencaci maki saya harus mengasihi Bang Tangguh. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, ini dia. Kita ini berharga di mata Tuhan. Iya. Itu Bang Tangguh. Betul, Ini yang tidak betul, ada. nggak salah. Saya percaya Abang banyak belajar ya, Abang banyak paham, banyak tahu tentang Alkitab. Nah, kenapa? Karena ayat-ayat tertentu yang Abang pakai, ada ayat tertentu yang abang benar, saya akui itu. Abang ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang menurut Abang, wah ini bagus ini. Bukan. Enggak, kita kan, Taurat. Bang, Abang jangan berbohong, kita sudah berkali-kali ketemu. Iya. Ya kan? Iya, iya, tapi saya
hakikatnya saya tahu Bang Pendi, garis hakikat Taurat, Injil, Al-Quran tuh tahu gitu loh. Yang intinya itu adalah strategi dakwah. Jadi kalau misalnya kasihilah musuhmu, itu dalam konteks dia berdakwah. Ya Yesus ini kan sebagai seorang penjala manusia. Ya, Oke, sekarang dia kalau artinya kalau abang bilang konteks dakwah, coba di dalam iman abang, dalam kepercayaan abang, ada nggak kasih musuhmu? Ya. Kalau abang bilang dalam konteks Itu diaplikasikan juga apa yang coba di mana begini, Bang tertulis? Pendi. Di mana tertulis Jadi, coba? Gini Bang Pendi. Enggak. Kalau Di- kita di bicara dalam iman, Al-Quran kita harus itu. harus ada ayat, dalil, dan data. Coba abang tunjukkan kepada Betul. Coba kita. saya jelasin dulu Kalau bahwa asumsi, setiap nabi dan rasul itu tidak kalau pernah asumsi yang membawa abang pakai ajaran itu abang baru. pakai hati nurani, bukan ayat dalam Alkitab. Enggak, Ya. enggak. Jangan abang pakai Enggak. hati nurani Ini abang. Bukan. Ya, jadi kalau misalnya yang saya tahu dakwah Muhammad di fase Siron itu juga sama gitu loh. Kasih Bang, juga musuhmu Benar gitu nggak loh. yang bang bilang itu? Bahkan dalam Bang, dakwahnya oke, gitu. saya sebentar. Ketika Coba, abang dalam bicara, hadisnya gini Bang sebentar. Saya harus mute abang ya. Sebentar aja. Kenapa saya mute? Ketika abang bicara Nabi Muhammad, abang ingin menarik pikiran kita, ingin menarik sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah seperti yang abang sampaikan. Seandainya benar seperti itu, bang, kita bisa lihat buahnya sekarang itu. Ya, buahnya itu bagaimana, bang? Buktinya bagaimana? Gereja saja, bang, jangankan kita susah sekali, bang, minta izin. Bahkan sudah diizinkan untuk bangun itu ada saja kendala, bang. Sehingga kami sekarang ini banyak sekali beribadah di mall, ya. Kenapa? Tidak bisa bangun gereja baru, bang. Jadi kalau abang mau tarik ke belakang, kalau saya back to Bible aja, kembali ke Alkitab, kamu dikenal dari buahnya. Jadi buah-buahnya itu benar tidak yang abang sampaikan? Ya kita lihat sekarang. Apanya yang kita lihat sekarang? Ya pengikutnya, umatnya, kaumnya, itu yang kita lihat. Kalau seperti yang abang sampaikan ini, apabila orang itu memakai hati nurani. Tapi bila memakai hukum, ada ayat, ada hadis, bang. Apa hadisnya? Aku datang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, halal darah. Itu ada hadisnya. Silakan, bang. Abang buka mikrofon. Iya, itu betul. Kalau misalnya seorang Rasul diutus, itu nggak ada pilihan lain manusia. Rasulullah Muhammad itu kan punya fase dakwah, dikasih kesempatan oleh manusia, bahkan ada 4 bulan haram, ya dikasih berpikir. Kalau tidak, mau ada ini kan misi seorang Rasul itu Bang Pendi, walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus seorang Rasul untuk memenangkan din di atas din yang lain-lainnya, untuk memenangkan din. Din ini bukan agama dalam bahasa itu, tetapi sistem hukum Tuhan, kerajaan Allah, undang-undang Allah di atas undang-undang bangsa-bangsa. Jadi kalau misalnya seorang Allah, apa janji Allah kepada seorang Rasul yang diutus? Kata Allah la aklibanan anna wa rusuli. Ya, ketetapan Allah, aku dan Rasulku pasti menang. Masa Allah mengutus Rasul cuma untuk mati doang? Kan lucu. Mati situ, kan gitu kan, nggak mungkin. Allah juga dibilang wa makarullah. Allah pun berbuat makar kepada musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh dia? Ketika seorang Rasul berdakwah kepada di Bang, kota. ketika abang mengutip ayat itu, wa makarullah, kenapa abang nggak lanjutkan? Wallahu khairul makirin. Iya. Coba abang artikan itu. Saya abang masih banyak hafal ayat-ayat itu, ayat Al-Quran abang saya masih bisa hafal. Ya, alhamdulillah, baguslah itu Ya, Bang Pendi. ketika Jadi abang kan membaca wa makarullah, saya Allah mau khairul coba lanjutkan. makirin. Kenapa abang nggak lanjutkan? Wa makarullah wallahu khairul makirin. Enggak, garis besarnya itu bahwa ketika seorang Rasul, ya Allah pun kalau misalnya Rasulnya diganggu, di fitnah, Enggak. dia Wallahu pasti khairul makirin apa bermakar. artinya? Wallahu khairul makirin apa artinya? Dan Allah khairul berbuat apa Enggak. Coba abang jawab dong jujur. Saya Abang ayatnya sudah lupa. baca ayatnya. Saya hanya melanjutkan ayat yang abang baca. Jangan yang itunya yang digede-gedein Bang Pendi, kurang amat. Nah, itu kan abang nggak habis baca, abang potong. Ini Itu garis satu besarnya ayat, kerasulan, satu gitu loh. enggak. Itu ayat, Bang itu Pendi satu curang ayat, kali abang nggak, jadi orang. dia enggak. Abang nggak pernah dibacakan.
satu ayat yang abang kutip. Masa abang hanya kutip setengah? Tidak habis Bukan abang kutip? setengah, Bang Pendi. Tidak, Maksudnya itu tidak, garis besarnya. tidak. Wa makaru wa makarullah. Saya tidak kepikiran ayat itu ya. Tetapi Iya, saya bisa hafal. itu. Ketika abang bilang wa Ya, makaru wa makarullah, kenapa tidak iya. abang lanjutkan? Padahal sedikit lagi itu ayat, sedikit lagi sambungannya. Wa makaru wa Bahkan makarullah ayat wallahu itu, khairul makirin. nah Nah, itu ada ayat itu ada kalau di Al-Quran, ayat itu ada hubungannya dengan jangan, disalibnya Yesus. abang jangan bawa ke hubungan. Saya mengikuti Itu cara coba. abang bicara. Saya mengikuti ayat yang abang baca, abang potong setengah. Iya, orang Abang, jelasin saya tidak kemana, meminta abang, bang, baca gitu dong ayat dari. setelahnya, baca dong ayat sebelumnya. Tidak. Saya hanya meminta kepada abang, bang, kenapa abang nggak sambungkan, nggak habis abang baca ayat itu? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Apa Iya, arti iya. wallahu khair? Apa artinya itu? Ya, gitulah ya. Ini saya Enggak lagi baca nih. apa. Anissa, coba saya baca Anissa berapa dia itu. Dia ada itu ayat itu ada hubungannya Saya dengan tidak penyakit tanya Yesus. hubungan. Saya tidak tanya hubungan. Iya, tahu. Enggak. Kalau abang tahu kenapa abang nggak berani jawab? Dia curang sih orang jelasin yang dia minta tadi. Malah dibabatnya sama yang lain. Kan gitu kan curang dia ini mah. Kan Abang diam jelasin dulu ya. tentang Saya ingin tanya sama Rasulullah. penonton saya ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat. Saya curang nggak? Saya akan tanya sama beliau ya. Karena beliau yang membawa ayat. Saya tidak kepikiran ayat itu. Saya diam ketika beliau jelaskan kan. Begitu beliau baca wa makaru wa makarullah. Saya ingat karena saya bisa beberapa ayat itu bisa saya hafal. Beliau nggak baca habis ayat itu. Saya tanya apa artinya. Nah dibilang saya curang. Mana curangnya? Tinggal abang jawab. Wallahu khairul makirin. Nah, kenapa abang nggak sambung ayat itu? Bukan nggak sambung ayat itu. Kenapa abang nggak habis membaca satu ayat itu? Sebenarnya yang curang di sini saya atau abang sih? Bukan gitu, maksudnya menjelaskan bahwa kata Allah la aklibanan ana rasuli. Ya. Ya kan kita berbicara tentang keberadaan seorang rasul di muka bumi gitu loh. Bahkan kalau seorang rasulnya diganggu, Allah pun berbuat makar. Ada ayatnya ada misalnya gitu wa makaru wa makarullah misalnya gitu kan. Itu maksudnya, jangan itunya juga yang dipertebal. Ini pembicaraan kita nggak kontinuitas gitu loh. Loh, Jadi tidak kalau menurut boleh. Islam, menurut saya Abang saya tidak boleh abang tidak boleh, bang. Orang-orang di sekitar abang selalu meminta kita coba baca ayat setelahnya dan baca ayat sebelumnya. Saya tidak meminta abang baca ayat setelahnya dan sebelumnya. Saya meminta bang teruskan dong satu ayat itu. Lalu saya tanya artinya. Bang, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Yang saya tanya wallahu khairul makirin. Apa artinya, bang? Udah abang jangan ketawa, nanti orang-orang bisa marah itu. Bisa marah di bawah. Pak, iya, Bang Pen ini lucu juga cara Enggak, abang gitu yang lucu bukan saya. Abang. Yang kutip pertama saya apa, bang? Enggak. Bang Tangguh yang kutip pertama atau saya yang kutip? Pertanyaan tadi Bang Penny bilang belum selesai tadi, tapi benar belum selesai. Tapi kan abang lari kepada ayat wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Abang sendiri yang lari ke ayat itu. Jadi yang lucu siapa? Betul, untuk mempertegas bahwa statement Bang Pendi tadi itu apa bilang tadi tentang Nabi gimana? Nggak tahu lagi saya sudah lupa. Benar saya sudah lupa. Saya tertarik dengan ayat yang abang kutip soalnya. Aduh, makanya. Jadi Bang Pendi bilang ya, Bang, Rasul itu dakwahnya tetap Ar-Rahman. Saya kemarin ke Lampung, ke Bandar Lampung. Terus? Lampung dan Bandar Lampung. Nah, beberapa hari ke depan saya punya rencana ke Sumatera Barat ya. Kemungkinan saya tidak tahu apakah jadi berangkat ke Sumatera Barat atau saya ke Riau. Nah, kalau saya jadi berangkat ke Riau, kalau abang punya waktu kita ketemu. Dengan senang hati lah menjalin satu rahmi itu. Kenapa tidak? Jangan potong leher. Sayang. Jangan potong leher saya kan? Ya enggak lah, ngapain, nggak ada hak saya, bang.
Ada hak itu, ada manusia. Innallaha la yuzlimu nasa sayyan walakinna nasa anfusahum yuzlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Manusialah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi itu Yes. ayatnya tuh. Ya. Nah, itu ar-Rahmannya di situ kasihnya. Ya, jadi kalau Allah Ya. Nah, wa jadi makaru Bang Pendi wa nanya apa makarullah tadi wa itu? wa makarullah wallahu khairul makirin itu artinya apa? Aduh, saya itu kalau ayatnya di Al-Quran tuh Bang Pendi kalau mau baca itu tentang penyaliban Yesus loh. Saya Jadi tidak, ayat saya itu ayat itu hanya dulu, meminta Abang iya. ya membaca ayat itu selesai. Itu karena itu satu ayat Abang Yang potong tadi setengah. Abang itu kalau Allah itu murka sekali sama Abang. Ya, enggak lah. Eh, Yang Kok penting enggak? kalau bicara Allah potong enggak, ayat Allah. Abang potong ayat Allah itu. enggak. Kalau di Al-Quran enggak Bang Pendi. Boleh enggak Gini, ayat kalau Allah dia itu berbahasa dipotong-potong di setengah? kesadaran, ayatin mubainatin Bang Pendi. Selagi konsep berpikirnya adalah Al-Quran, walaupun dia ayatnya itu lompat-lompat, itu enggak masalah karena kesadarannya kesadaran ilahiyah. Benar. Tapi kalau ketika misalnya ayat Allah Abang potong-potong tidak sampai satu ayat Abang baca, itu bagaimana? enggak lah, ya memang mau cari pahala apa, hitung-hitung kayak gitu. Nah, itu kan konsep apa itu? Konsep cari pahala ya Bang Pendi. Tapi kalau berbicara makrifat itu enggak ada tuh bicara itu. Oke, Enggak ada. oke, pertanyaan saya. Wa makarullah wa wallahu Masih di khairul situ makirin itu aja. apa artinya? Ini masuk DPR menang Bang Pendi, mainnya di situ aja tuh. Oke, lanjut Bang. Oke, saya tidak akan kejar lagi deh. Nanti tidak enak benar sama teman-teman muslim di bawah nanti tidak enak. Kenapa yang enak ya? Ini Itu kan bisa mereka marah bertanggung itu jawab. mereka marah-marah itu. Marah kenapa? Nggak tahu, marah-marah itu mereka itu. Kalau saudara seiman saya, mereka sudah tahu. Ya enggak lah. Curang, mana ada yang ini saudara saya yang marah. Orang ayatnya jelas kok. Itu innallaha la yuzlimu nasa sayyan walakinna nasa Saya tidak minta ayat itu, saya meminta wa makarullah wallahu khairul makirin. Abang nggak berani jawab ayat itu. Iya, itu tentang Nah, makar. ini Kak Boru Purba penasaran nih katanya. Iya. Penasaran Bang apa artinya? Jangan nggak? Sabar Kak Purba ya. Ya, itu tentang makar, bahwa Allah juga bisa berlaku makar. Tatkala dakwah Rasul itu diganggu, ya dia juga pasti akan membuat makar yang sama kayak gitu. Dia mencoba mengusir Rasul itu dari tempat dia beribadah atau berdakwah, orang yang sama juga akan diusir gitu loh. Ini bumiku, kenapa kau usir utusanku? Gitu. Jadi makarnya Allah seperti kalau di Al-Qur'an yang soal makarullah itu tentang penyaliban Yesus di tiang salib. Oh enggak. Iya. Enggak ada hubungannya itu. Ada. Tidak. Jadi karena dia Tidak berdakwah ada hubungannya itu. di hari kedua Yesus Tidak ada hubungannya itu ayat. Enggak ada. Wa makarullah. Nah, kalau Abang lari pakai ayat itu lagi saya akan kejar Abang. Wallahu khairul makirin. Itu apa artinya? Ya, itu ada hubungan dengan Enggak ada Yesus hubungannya, yang dibunuh tidak. itu. Bang Penny tahu nggak ayat yang Yesus membunuh itu apa namanya? Abang berapa lama belajar Al-Quran? Lebih duluan dari Bang Penny lah. Saya 2004 Bang Penny. Saya udah pernah ketemu Nasrani Hanif di Jogja itu. Nasrani Hanif yang betul-betul menunggu seorang Abang kelahiran bulan tahun berapa? Nggak usah lah nanya-nanya orang kelahiran. Enggak, saya mau tanya Abang mana lama kita belajar dengan Abang belajar? Saya dari 2004. 2004. Saya sebelum 2004 sudah belajar. Iya, saya dulu karena gara itu si Ahmad Didat itu. Ahmad Didat, cuma ya alhamdulillah nggak ngikut memperdebat itu gitu loh, karena saru'al lakum minadini mawasabih itu ya telah disyariatkan kepada Musa, Isa, Ibrahim, wa Isa an aqimuddin, tegakkanlah din. Lihat nih, ini teman-teman saya bertanya, Bang Pen apa artinya? Apa? Jangan saya yang jawab, bahaya kalau saya jawab. Iya itu, jadi nggak ada apa itu. Jadi jangan saya, Bapak Ibu jangan tanya lagi artinya apa. Bang Tangguh tidak mau jawab. Nggak apa-apa. Kita tidak akan kejar beliau untuk jawab karena kita tahu Bang Tangguh ini siapa. Beliau sering naik, bukan sering banget ya. Kalau beliau ada waktu beliau pasti naik. Lanjut Bang. Bang Nabirong, monitor Bang. Halo Bang Nabirong.
Itu siapa tuh? Hud, bukan mengikuti Ahmad Didat ya bro ya. Saya pernah tertarik dengan dakwahnya Ahmad Didat. Cuma itu nggak benar juga. Dan matinya jelek. Matinya Ahmad Didat tuh jelek. Saya nggak mengikuti Ahmad Didat. Cuma ketika saat itu, 2004 itu, betul-betul gencarnya Ahmad Didat itu memerangi gitu loh ya. Mencari perbandingan segala macam. Dan itu nggak bagus, nggak benar. Firman tuh nggak boleh diperdebatkan sebenarnya, ya karena dia kebenaran. Emang siapa ente gitu loh ya memperdebatkan ke Al-Quran? Harusnya dicari apa maksud dan pesan daripada Al-Quran, Injil dan Taurat, itu yang benar, bukan dicari perbedaannya. Ya kalau perbedaannya gampang, ya asumsi semua ya itu udah perbedaan, kacau. Kalau otaknya penuh dengan namanya ini ya susah Bang, pasti. Bang, Ini orang Ya Kristen Bang tidak Adil. pernah mengobok-ngobok Al-Quran, tapi orang Islam sangat sering mengobok-ngobok Alkitab. ya itu saya nggak di jiwa saya lah itu kan pokok ya. Nggak di mental saya lah Bang Pendi. Ya, ya Bang. Ya malam. Ya selamat malam, selamat malam. Bang Pen, istrinya mana? Bang Pen, istrinya mana Bang Pen? Ini kamu ini siapa kamu ini? Iya, sama sakit ya. Aduh, Kau ya itu Bang Pendi. gini. Teman-teman, Anissa begini, kau jangan kayak Habib yang di sana. Ada istri ulama di sana, istri pondok pesantren, cakep. Habibnya minta. Terus kau apa? Mau minta juga sama kami? Nggak bisa. Itu sangat terkenal sekali tuh yang daerah itu. Sampai dia komplain, istri saya diminta ya saya kasih katanya karena dia Habib gitu. Iya. Kau mau gitu juga? Jangan seperti itu. Tapi saya tadi tertarik gini ya. Tertarik ketika Bang Pendi, ketika Abang tadi mengeluarkan ayat Ali Imran 54 tadi gitu kan. Bahwa wa makarullah wallahu khairul makirin. Jangan baca artinya, Bang. Ya. Tapi saya rasa itu sudah terjadi, Bang Tangguh. Kenapa? Dan itu sudah terjadi bahwa itu sudah terjadi membuktikan bahwa orang-orang yang makarullah itu tadi sudah dibuktikan bahwa Allah membuktikan dirinya dia seorang khairul makirin. Ya, kenapa? Yaitu dengan ketika Allah itu sampai 600 tahun, 6 abad itu menyembunyikan Isa yang tidak disalibkan, dan tidak ada satu orang pun yang tahu apakah Isa itu benar disalib atau tidak. Dan itu menjadi perdebatan sampai hingga ke abad ke-6 gitu. Jadi kalau boleh kita bilang selama 6 abad orang-orang ini ada termakar gitu ya. Tertipulah saya bilang gitu. Bukan, jadi wa makarullah ya, jadi ini ya oke Bang Nama bilang kita terima lah ini. Jadi coba ya. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Orang kafir kan orang yang menutup diri dakwah Rasul, itu pasti. Tetapi yang luar biasanya di ayat selanjutnya ini loh, Bang Pendi, berbicara tentang ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dan orang-orang yang ini berbicara Isa. Jadi kalau menurut saya, ya saya tanpa dipengaruhi oleh pemahaman Islam atau Kristen hari ini, bahwa penyaliban itu ada dua kalau menurut saya pribadi yang saya pahami ya, karena memang ada yang mengatakan barang siapa yang mengikuti aku dia harus memikul salibnya, berarti 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus atau pengikutnya, umatnya saat itu harus disalib juga. Nah, salib yang bukan oleh pengikutnya itu gitu, sedangkan Yesusnya menyerahkan sebagai ini ayatnya ini kalau dicari korelasinya ini luar biasa Bang Pendi ya. Nah, coba ini aneh nih 35455 ini. Jadi kalau di dalam dakwahnya Rasul, hati-hati
macam-macam mereka. Allah langsung nampakkan gitu apanya. Tapi ini penyaliban Yesus, ini makar Allah ternyata untuk apa? Di sini katanya rofa'a, Bang Pendi. Rofa'a itu bukan mengangkat tubuh, mengangkat derajat. Nah, kalau Bang Pendi mau buka kata rofa'a yang dikatakan mengangkat itu, buka di 6165 sekarang, coba. Biar jelas bahwa Yesus itu betul-betul disalib, cuma tidak diangkat. Karena apa? Menunjukkan bahwa inilah makar Allah yang harus dia terima. Makanya dia teriak, Elai Elai lama sabachthani, katanya. Padahal Yesus itu orang yang mengenal karakter Allah. Ketika dia diuji iblis, lompat kamu dari tempat ketinggian ini, kayak gitu. Tapi aku tidak mau mencobai Allah, karena Allah pasti menolongku. Tetapi ketika dia di tiang salib, dia berteriak Elai Elai, karena dia kenal Allah. Dia harus terima, ini kehendak Allah, gitu loh. Paham nggak? Dia menyerahkan dirinya. Jangan siapa yang menyerahkan bilang nyawanya, paham nggak? Entar dulu. Kalau ngomong, kalau cerita aja, nggak usah bilang paham nggak. Ya gitu deh, ya gini. mohon Jadi maaf artinya deh. enggak. Artinya gini, Bang Tangguh. Artinya Abang mengakui bahwa sebenarnya Isa itu disalib, begitu toh. Cuman yang diangkat adalah derajatnya, bukan tubuhnya. Iya, makanya bahasa Arabnya harus dipahami. Rofa'a di sini itu bukan bahasa derajatnya, itu yang di apa gini loh. Hari pertama seorang Rasul berdakwah itu di bawah tanah. Hari kedua dia sudah naik ke atas dengan apa? Mengaku ana Rasulullah minkum jami'an. Aku dah Rasul kamu semuanya. Dia tuh dinaikkan derajatnya. Dia tuh udah sama penguasa dunia. Ada Rasul yang bakal membawa hukum Allah di muka bumi, membawa kerajaan Allah, diangkat derajatnya, diperhitungkan dia di muka bumi. Itu loh. Hati-hati, makanya statusnya itu bukan, makanya Yesus dibilang raja, Mesias itu raja. Kapan dia raja kalau dia mati, gitu loh. Itu ayat sendiri banyak, ayat Injil itu juga banyak yang mengatakan bahwa dia diselamatkan. Jadi yang diserupakan mati itu bukan, yang diserupakan itu bukan wajahnya, tapi matinya. Bahkan Pontius Pilatus sendiri kaget loh, mati. Yang biasanya 3 hari 4 hari mati di tiang salib, si Yesus 3 jam doang mati gitu loh. Bingung, cek dulu deh, ditusuk, lah keluar darah. Ya, gitu loh. Dicek ulang kan? Iya, Berarti yang mati siapa? Yang mati siapa? Berarti mati. Jadi Isa mati nggak? Sama nggak penyaliban Isa dengan Yesus itu? Yesus. Ya sama, tapi dia nggak mati. Bagaimana sedangkan Abang tadi bilang tolong dipastikan setelah ditusuk lambungnya dipastikan dan sudah mati. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah kematian Yesusnya, bukan soal penyalibannya. Betul itu. Nah, ketika itu kan setelah 3 jam itu ya, Isa mati di mana sih? Isa Al-Masih mati di mana sih? Siapa? Isa Al-Masih. Kalau menurut Al-Quran ini sama lah ceritanya itu. Enggak. Di mana? Iya, kalau sama di mana? Ya saya nggak tahu, saya belum baca itu di itu. Karena tidak ada dalam Al-Quran, makanya Abang belum baca. Iya, karena fakta sejarahnya bukan di Mekah, Bung Pendi. Bukan. Karena mencomot punya Alkitab, Bang. Ya, Disamarkan. Bukan gitu. Disamarkan seolah-olah ini milik orang Abang, padahal bukan. Makanya tidak akan ketemu. Ini Bang Pendi. Enggak. Contohnya, Bang ya. Siapa murid Isa Al-Masih? Kaum Hawariyun, 12 murid. Enggak ada yang tahu. Lalu selalu berkata, oh itu tidak penting. Itu sangat penting. Nah, terus ditanya lagi, kenapa sampai orang Yahudi mau membunuh Isa Al-Masih? Itu juga pasti Abang nggak akan paham, nggak akan tahu. Abang harus baru tahu baca Alkitab. Iya, kalau tapi itu jangan Abang menyamakan Isa dan Yesus. Jangan, tidak akan sama itu. Iya, tidak, betul. Boleh. Saya itu jelas, Bang. Saya punya literasi. 158 jelas, Bang. 158. Anisa 158 kan dibilang, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Isa Al-Masih. Artinya ada orang yang diserupakan. Makanya ada tafsir yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas, ada yang mengatakan adalah yang itu meleset. Anak paling muda itu, gitu. Makanya sampai hari ini itu tidak ada satu kepastian pun sebenarnya siapa yang diserupakan itu, karena memang tidak ada bukti atau faktanya.
Iya kan? Itu malah Deddy Kobuzier itu sulap min salabimnya dia kan, jadi Allah Loh, kayaknya bodoh gitu ya, seolah Allah itu bukan makar yang terbaik gitu ya, sampai-sampai harus ada peran pengganti, nggak gitu cara Allah itu gitu loh. Nggak, ini yang kita kenal ini cara Allahnya, bukan tokohnya. Kebanyakan daripada kita itu ke tokohnya bukan ke Allahnya gitu loh. Jadi Coba bukan Abang berbicara Tangguh ceritakan cara Allah bagaimana? Cara Allah. ya silakan. Coba ya Abang tadi ceritakan tuh wa kepada kita. makarullah khorul apa. Dia kan Wallahu tadi khairul tuh kan. makirin. Wallahu khairul Iya, makirin. 354 Jangan itu. Abang lari ke situ, nanti saya kejar lagi nanti. Iya itu tipu, betul. Allah menipu. Kenapa dia punya musuh? Aku ngutus Rasul, orang kafir itu Tidak malah mungkin membalas. seorang Tuhan menipu. Loh, ini kan berbicara keberpihakan, Bang Pendi. Mau berbicara Tahu nggak, Bang Pendi, keberpihakan bahasa atau tidak berpihakan, tidak mungkin Tuhan menipu. Kalau memang Loh, Tuhan ini menipu, wa berarti makaru, Tuhan wa secara makaru tidak Allah. langsung mengajarkan manusia untuk menipu. Iya, itu wa makarullah itu gimana ayatnya? Kita nggak bisa Itu bilang terserah ini Abang, tapi bantahan. jangan Abang bilang, ya, seperti Abang bilang barusan. Kalau seperti yang Abang bilang barusan, secara tidak langsung Tuhan mengajarkan manusia untuk menipu. Makanya di dalam ini susah ngomong, nanti dianggap penistaan agama. Susah ngomong, dianggap penistaan agama, tapi saya harus ngomong, saya siap. Makanya di dalam diri Abang itu ada, saya minta maaf dulu sama Abang ya, karena saya bilang dalam diri Abang, saya tidak bicara keyakinan ya. Maka dalam Iya. diri Abang itu dikenal dengan istilah takiyah, demi kebaikan. Nah kenapa? Karena sudah duluan dari atas bertakiyah. Di atas Ya. takiyah gimana? Pertanyaan takiyah? saya, Tuhan punya musuh enggak? Tuhan tidak punya musuh, ya semuanya Tuhan ciptakan. Tidak ada. Kalau sudah dari atas takiyah sampai ke sana itu pasti takiyah. Abang mau lari ke dunia, ke seluruh dunia, ujung dunia manapun Abang pergi, pasti di sana ada takiyah. Kenapa? Karena dari atas takiyah. Seperti yang Abang sampaikan barusan. Kayak gimana tuh? Ya seperti Abang sampaikan barusan. Kayak gimana? Seperti yang juga yang saya bilang tadi, Abang mengutip ayat Alkitab, ayat-ayat tertentu yang Abang pakai. Abang tidak baca semuanya. Kira-kira ayat ini cocok bagi Abang. Abang mau pakai ayat itu, Abang baca sampai Abang bisa hafal. Nah, Terus? itu. Ya itu dari saya. Kalau dari atas takiyah sampai ke ujung pasti takiyah. Enggak Tidak. ada bahasa takiyah. Bang Kalau Pendinya di nggak Anisa, memahami. di Anisa 157 sampai 158 itu tadi sih Iya. sebenarnya sudah jelas ya bahwa itu bertentangan dengan pendapat Abang tadi gitu ya. Bahwa yang diangkat itu adalah derajatnya. Artinya kalau yang diangkat adalah derajatnya, artinya bahwa benar-benarlah Isa itu disalibkan. Tetapi di dalam 157 jelas dikatakan mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Iya. Jadi, ya kan? Jadi artinya di sini dikatakan bahwa memang tidak ada yang Isa itu tidak disalib, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya hingga orang lain tertipu dan berselisih pendapat. Nah, itulah penyebabnya. Makanya saya bilang, sahlah Ali Imran 54 itu. Gitu. Ya, ya, coba Abang baca di bawahnya yang 48-nya. Coba Ali Imran. Ya, 157. coba dibaca lagi di bawahnya itu tentang, iya. Ah, yang apa itu? 15 berapa? Anisa 156. Yang di bawahnya itu yang tentang itu. Itu jawabannya itu sebenarnya. Yang di 158 ya. 158 itu 157. Ya, 157. Yang membacakan 157. Bawahnya 156 ada lagi. Tadi kan 156. Kami menghukum mereka karena kekufuran mereka dengan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang palsu dan sangat keji. Ya. Enggak, yang Abang baca itu ayat berapa sih? Anisa 147. Ini 156. Ini 156. Kami Anissa. menghukum mereka karena kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan palsu dan sangat keji. Ya. Nah, lalu 157 ya dikatakan kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Artinya ketika ada orang yang mengucapkan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, ya ini Ya. dihukum oleh Tuhan. Ya.
Ya, padahal mereka, nah, dijelaskan keterangannya adalah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Iya. Artinya memang tidak Iya. disalib dan tidak dibunuh. Tetapi yang mereka bunuh Iya. adalah orang yang menurut mereka menyerupai. Nah, orang yang mereka bunuh adalah menurut mereka menyerupai, menurut mereka menyerupai. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Ya, Iya. selalu ragu-ragu terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Satu begini Bang, tidak ada satupun sumber di dalam keyahudian ataupun kekristenan itu yang menyatakan ada keraguan-raguan terhadap siapa yang dibunuh. Tidak ada. Oknum itu tetaplah Yesus. Yang ada keraguan di dalam keyahudian adalah apakah Yesus itu yang datang sebagai Mesias atau tidak. Itu saja. Tetapi tentang pembunuhan itu, tentang penyaliban itu tidak ada keraguan pun. Satupun abang literasi manapun abang cari itu tidak akan pernah ada. Apalagi yang diserupakan. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita hubungkan ini dengan kitab kami dan literasi-literasi lain di luar ini, yang termasuk literasi Yahudi, bahwa tidak ada satupun yang sesuai dengan ini. Sejarahnya tidak ada satupun yang sesuai. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah ayat ini benar atau tidak? Oh, ternyata kalaupun benar, artinya ya Ali Imran 54 itu artinya benar. Selama 600 tahun manusia kena tipu sama Tuhan. Karena tidak satupun mereka, bahkan mereka sampai keraguan-raguan, mereka sampai berselisih karena Tuhan tipu. Karena mereka pikir yang mereka salib adalah Isa, ternyata bukan. Kenapa? Karena Isa mereka angkat. Tuhan angkat di dalam satu ruangan itu, dan Tuhan angkat. Dan Tuhan tidak pernah memberitahu bahwa yang Tuhan angkat, bahwa Isa telah diangkat sama Tuhan. Artinya Tuhan diamkan, biarkanlah orang tidak tahu. Mereka tertipu selama 600 tahun. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi kalau tapi coba ayat itu enggak untuk diambaikan ya, karena memang setiap ayat itu diturunkan tuh ada fase-fasenya kan gitu kan, ada Makiyah, ada Madaniyah misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau Abang lihat tadi ayat 147 sama 148 ya, apa ya? Ya. Mana sih ayat itu? Itu 157 Anisa 157 158. Anisa 157 158. Ya, entar dulu ya Bang ya. Jadi Ya, nggak apa-apa. benar bahwa Yesus tuh nggak mati kalau menurut 158-nya gitu. Nabi Isa tuh nggak mati. Ini saya garis bawahi ya. Saya bukan Islam yang sekarang, enggak. Saya punya pemahaman sendiri. Ya, jadi mau sharing lah. Ya, mau sharing. Jadi gini, di ayat 158-nya itu, tetapi Allah telah mengangkat Isa. Di situ bahasanya barrofa'ahullahu ilaih wa kanallahu kehadirannya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di sini rahasianya Bang, bahwa di bawah itu ada Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, Bang, wujud dari Maha Perkasa Allah itu adalah. Nah, terus lanjut Bang, lanjut. Kita kunci di Rafa'ah ini ya. wujud. Iya, Rafa'ah. Abang mau lihat bahasa Rafa'ah itu di 6165. Coba buka sekarang. Kalau bisa buka sekarang deh. Di Al-An'am 165 dikatakan wa Rafa'ah badakum. Iya kan, di situ memang dikatakan ya, dialah menjadikan kamu sebagian khalifah di bumi dan meninggikan. Dia meninggikan. Iya, itu sama. Meninggikan, bukan mengangkat. Arti derajatnya, kualitasnya sebagai seorang raja gitu loh. Jadi jawabannya itu Bang di 158 itu sendiri, dan ditambah dengan sifat Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bahwa keperkasaan Allah ketika seorang Rasul diutus dalam menegakkan kerajaan Allah, kekhalifahan, peradaban Allah, imperium Allah, hukum Allah, maka itu adalah kewajiban dia dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah bentuk dari keperkasaan Allah. Kalau Allah dari yang hina menjadi mulia, itulah keperkasaan Allah. Dari yang pendosa menjadi alim. Atau kalau bahasa Yesus kalau boleh saya pakai itu adalah, aku lebih menyukai orang-orang yang sakit daripada orang-orang yang kayak hari ini saya buya atau apa gitu. Kenapa? Membuktikan bahwa Allah itu ada.
perbuatannya itu nyata gitu loh. Itulah wujud kemahaperkasaan Allah. Jadi kalau misalnya dia mengutus seorang Rasul, seorang Isa, mati atau diangkat ke langit, berarti dia bukan perkasa. Dan di situ Oke. maha perkasa lagi maha bijaksana. Penyaliban Yesus adalah sebagai bentuk daripada kebijaksanaan Allah. Kalau menurut Tidak, pemahaman saya. tidak. Jadi tadi abang bilang bahwa dia memang tidak disalib. Betul itu dulu. Iyalah kalau menurut Al-Quran ya gitu. Tidak disalib. Maksudnya itu disalib. Ya, sebentar. Abang bawa saya tadi lari ke dalam ke surat 6 ayat 165 surat terakhir ya, surat Iya. di Dia ayat terakhir ditinggikan itu derajatnya. disebut meninggikan derajat, Pak. Iya. Meninggikan derajat ya. Khalifah. Meninggikan derajat dengan Iya, mengangkatnya. diangkat dia. Iya. Iya. Sedangkan di Anisa itu beda, Pak. Di Anisa itu jelas-jelas beda, itu tidak menunjukkan derajat, Pak. Dia kan sebagai Mesias. Pertama dia dakwahnya kan sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Di hari kedua atau kalau dalam bahasa dakwahnya Muhammad tuh jahron, dia menyatakan dirinya anna Rasulullah binkum alaih, akulah Mesias, akulah raja. Siapa yang nggak ngamuk? Muhammad Gini. pun sama. Muhammad pun sama, dipanggil sama Abu Jahal, hei kamu jangan begitu. Yesus pun sama, dibawa iblis ke gunung yang tinggi, itu semua untukmu, kayak gitu loh. Saking takutnya mereka bahwa Yesus itu sebagai seorang raja, Mesias, sebagai seorang ini. Gitu loh apanya. Tidak. Jadi gini bang. Di Abang sini mencampur. sebenarnya ada kekeliruan, ada banyak kekeliruan. Tetapi kalau abang mau ngambil 165, Dia loncat ke Quran. iya benar. Kalau kita mau masuk ke 165, saya paham maksudnya 165 kalau abang mau memasukkan itu kepada Isa. Yang dimaksud yang ditinggikan adalah itu sama dengan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan karena Yesus yang kalian salibkan inilah ya membuat dia menjadi Tuhan. Rob, ya Tuan, ya. Iya. Iya, dia Rob, menjadi Tuhan. tinggi, Yesus ya. yang kalian salibkan ini karena kalian salibkan dan dia bangkit menjadi. Ini meninggikan dari yang sepemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu dia Iya. adalah seorang manusia nabi biasa. Betul? Iya, Nah, dari bawah. kalau kita iya. mau bawa itu, artinya di sini Yesus itu benar disalib, Pak, bukan tidak disalib gimana? Iya disalib, tapi nggak mati. Tapi abang bilang tidak disalib tadi, bagaimana sih abang? Nggak ada, Saya itu kan juga- wama kota luhu wa masalah. Ketika abang berkata diangkat ke sisi Allah, itu sepertinya mengutip ayat Alkitab, lalu diceritakan tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Kembali ke iya, kanan Bapak, kebalikannya, sebelah kanan bahwa Bapak. berani Iya. nggak abang mengatakan Isa Al-Masih duduk di sebelah kanan Allah Kanan ketika Bapak. Iya. ketika Allah mengangkat Isa Al-Masih ke sisinya. Lah kan tadi yang saya jelasin bahwa dia nggak angkat di sisi Abang nggak jelaskan, pemahaman abang saya. muter-muter. Nah, Menurut kenapa pemahaman abang? saya kan saya udah bilang Allah itu nggak mungkin Nah, ngangkat dia kenapa ke abang bisa sisi. seperti itu? Abang tahu nggak kenapa abang bisa muter-muter seperti itu? Karena dari Muter-muter atas sudah muter-muter, bang. Ketika abang mengutip wama karullah apa tadi? Saya sudah lupa. Ini dimulai dari situ, bang. Benar, saya katakan. Iya. Ketika saya merenungkan ayat yang abang bawa, kenapa abang bisa seperti itu dan teman-teman abang bisa seperti itu? Karena dimulai dari puncaknya, bang. Kalau puncaknya muter-muter wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, di situ dari dimulainya. Dan abang sudah mengaku tadi bahwa memang Allah harus melakukan itu, abang bilang tadi. Iya. Nah, Belum. berarti ketika Allah harus melakukan itu, secara tidak langsung Allah mengajarkan itu kepada abang. Ya iyalah orang baca Quran kok. Nah, ya iyalah berarti abang juga bertakiyah. Lah kok bertakiyah orang sesuai firman? Sesuai firman dong. Enggak. Kok Nah, takiyah? saya ingin membacakan satu firman Tuhan ya. Abang kan sering mengutip firman Tuhan ya. Mungkin nanti salam Pastor Cipto, Salam Kak Iya. semuanya Bang. Kak Sofi, salam Kak. Pastor. Ya, shalom Pendi, luar biasa. Salam Shalom semuanya. Nabirong, ya. Salam. Ya. Bang Putih, sehat Bang? Bang Buta. Shalom semua juga. Sehat. Lagi Ya. seru soalnya, lagi seru nih, lagi tanggung. Saya akan Ayo, membacakan lanjut. ayat ini. Nanti saya minta tolong Pastor Cipto untuk menerangkan sekitar 2 menit ya. Ini cocok sekali untuk Bang Tangguh ini, karena Bang Tangguh dari tadi suka mengutip ayat Alkitab ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Coba bacain. Ya.
Ini saya mengambil dari terjemahan dari TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Kamu masing-masing senang belajar kitab suci, sebab kamu berpikir bahwa dengan berbuat begitu kamu akan mendapat hidup yang kekal. Nah, justru kitab suci itulah yang memberi kesaksian yang sangat kuat tentang aku. Namun kamu tetap tidak mau minta kepadaku untuk diberikan hidup kekal itu. Nah, tapi kalau di terjemahan biasa, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus Nah, urusannya mungkin sama Pastor saya Cipto apa? bisa jelaskan ayat itu, Pastor Cipto. Baca mabuk Pendi. Enggak, Pastor. Baca nggak bisa ngertiin gimana sih? Ya, Pendi. Mabuk Pendi. Ya, Pastor bisa Ya, bisa. terangkan, Pastor. Ya, Yohanes salam. 5, 39, 40. Ya, shalom semua juga yang dalam ruangan Pendi ya. Semua diberi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan, kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur dalam iman kita benar yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 39 bahwa hanya Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan dari Allah melalui nabi-nabi ribuan tahun sebelumnya. Contoh, kalau yang ngaku-ngaku nabi, itu kan bisa ngaku-ngaku nabi tapi tidak punya perkataan dari Allah dari ribuan tahun sebelumnya melalui nabi-nabi terdahulu. Karena itu Yohanes 5 ayat 39 jelas menyatakan penggenapan itu. Kalau Lia Eden misalnya ngaku-ngaku nabi, mungkin dia bisa berkata paling sempurna segala macam. Tapi bagi orang Kristen ukurannya jelas, tidak ada perkataan Allah tentang hadirnya dia dari melalui nabi-nabi terdahulu. Ada lagi pria dari Spanyol ngaku juga nabi. Ada lagi pria dari Arab juga ngaku nabi sempurna. Waktu saya katakan pria dari Arab, saya tidak bicara agama tertentu, tapi itu kejadian di tahun 2014, sekitar 10 tahun lalu. Ada yang ngaku sebagai nabi, maka bagi orang Kristen juga simpel. Tidak ada perkataan Allah dari melalui nabi-nabi dari ribuan tahun sebelumnya, tidak ada. Tetapi Yohanes 5 ayat 39, karena itu Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu selidiki kitab-kitab suci, kamu maka akan menemukan aku. Sekarang kita lihat kejadian dari ribuan tahun sebelumnya. Waktu bangsa Israel dijajah oleh Mesir saat itu, yang lalu dibawa oleh Musa, kita tahu kan Raja Firaun waktu itu dikeraskan hatinya, sehingga terus dikasih 10 tulah oleh Allah. Dan sampai tulah ke-9 nggak kapok-kapok, sampai tulah ke-10 yaitu anak sulungnya mati, barulah Firaun itu akhirnya melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Nah, waktu itu kita tahu kisahnya, supaya membedakan mana yang anaknya akan diambil mati dan mana yang tidak, itu adanya tanda darah di pintu. Kita tahu itu dari Keluaran 12 ayat 7. Dikatakan apa? Harus ada tanda darah di pintu supaya anak sulungmu tidak diambil mati. Kalau kita mengerti bahasa Ibrani, karena itu tidak boleh yang di luar kekristenan lalu mengolok-ngolok jika belum pernah belajar dari TKP-nya, apalagi ini kan bukan iman mereka tadi ya. Di Keluaran 12 ayat 7 dikatakan supaya anak sulungnya tidak diambil harus ada tanda darah itu di kedua kiri kanan dan di atas. Itu Keluaran 12 ayat 7. Tanda darah itu dalam bahasa Ibraninya itu terdiri dari 3 huruf, He, Taf, dan Het. He, Taf, dan Het itu bahasa Ibraninya. He itu berbicara tentang apa? Hashem itu sendiri. Taf itu berbicara tentang apa? Yaitu salib Kristus. Het itu sendiri berbicara tentang apa? Permulaan baru. Karena itu He berbicara tentang yaitu kasih karunia dari Hashem dalam perwujudan salib Kristus yang menjadi permulaan baru bagi manusia. Karena itulah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Sebab itu permulaan baru itu sejak saat itu bangsa Israel itu nama orang ya. Sering karena masalah politik Israel dibenci, itu urusan politik. Kalau ini Israel itu kan nama orang. Israel itu kan anaknya cucu dari Abraham, anak Ishak gitu, yang lalu berturun-temurun tadi ya. Maka Israel saat itu berhak memiliki identitas yang baru, permulaan baru, yaitu apa? Bukan lagi jadi hamba. Itulah pun nubuatan akan penggenapan oleh Tuhan Yesus, yaitu
karena adanya karya salib, maka semua kita punya permulaan baru, bukan lagi jadi anaknya budak dosa. Kita bukan hamba Allah lagi. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, aku tidak memanggil kamu lagi sebagai hamba, karena kamu punya permulaan baru, maka kamu adalah pewaris janji. Dalam iman Kristen, orang umat yang pria bersyukur karena apa? Karena kita bukan didudukkan cuma sekedar budak. Kalau budak diberi ketakutan atau ancaman. Tapi kalau kita pewaris janji, kita diberi anugerah. Itulah salah satu contoh nyata adanya nubuatan dari ribuan tahun sebelumnya oleh Allah. Sekarang kita tarik jauh lebih mundur lagi. Tidak ada satupun tokoh-tokoh di dunia yang boleh mengaku nabi, tapi ternyata, atau paling sempurna atau apapun, tapi ternyata tidak punya nubuatan. Nubuatan itu perkataan Allah dari ribuan tahun sebelumnya, melalui nabi-nabi terdahulu. Nah, jika kita menarik garis lebih jauh lagi, bahkan dari Alkitab buku pertama, yaitu Kejadian, pasal pertama, yaitu pasal 1, ayat pertama, yaitu ayat 1, dan kata pertama, yaitu Beresit. Di situ sudah ada nubuatan tentang sang putra yang akan melakukan penebusan karya salib. Jika kita tahu dalam bahasa Indonesia, buku pertama dari Alkitab itu kan Kejadian, pasal pertama, pasal 1, ayat pertama, ayat 1, kata pertama itulah pada mulanya. Pada mulanya itu jika kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, terdiri dari 6 huruf, Beresit. Di dalam Beresit itu ada 6 huruf Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di situ ada yaitu sang putra, sang firman yang nanti akan melakukan karya penebusan di kayu salib. Itulah Tuhan Yesus. Bahkan masih di dalam pasal pertama dan ayat pertama tersebut, Kejadian 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mempelajari sekedar dari bahasa Indonesia, kata dan itu sering diremehkan di sana. Tapi kalau kita mengerti dari bahasa orisinilnya, kata dan di situ itu berbicara tentang 2 huruf, yaitu Alef dan Taf. Alef dan Taf itu adalah al-awal dan al-akhir. Sang awal dan sang akhir. Alfa dan omega. Siapakah itu? Itulah firman hidup, itulah Tuhan Yesus. Berarti di Wahyu 22 ayat 13, Tuhan Yesus berkata apa? Akulah alfa dan omega. Akulah al-awal dan al-akhir. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkata itu selain sang ilahi itu sendiri. Karena itu Yohanes 5 ayat 39 tadi, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Kamu ibaratnya sok mau belajar kitab tapi tidak menemukan aku. Padahal aku tertera di dalam nubuatan-nubuatan itu. Nah, sebab itulah dikatakan harus rendah hati, maka menemukan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ada nubuatan, yaitu perkataan dari ribuan tahun sebelumnya, hanyalah perkataan Allah dari ribuan tahun sebelumnya, hanyalah Tuhan Yesus. Demikian, Pendi. Amin. Siap. Amin, amin. Bang Tangguh. Halo Bang Tangguh. Kenapa saya mengutip ayat itu? Karena saya melihat tadi banyak ayat yang Bang Tangguh kutipkan, ya, ayat Alkitab, dan Bang Tangguh sudah hafal di luar kepala. Jadi saya mencoba untuk mengutip ayat tersebut untuk mengingatkan Bang Tangguh. Ya enggak lah, itu enggak, ini itu Ya ayat abang, atasnya. abang mau bilang enggak, mau bilang apapun, itu ayat sangat cocok untuk abang. Ya enggak lah, masa orang bicara yang Iya, bener kok terserah abang, terserah ngasih tahu abang. yang bener. Abang mau percaya, saya bilang, abang mau percaya atau tidak percaya, ayat itu sangat cocok untuk abang. Itu kan untuk ahlul kitab, ya yang kayak fas gitulah mungkin kali ya. Enggak. Yang Itu mereka untuk abang, membaca. ya. Itu ayat saya bilang untuk abang Iya. dan untuk teman-teman abang yang suka menggali-gali Alkitab, yang suka mengambil bukan ayat-ayat tapi kan lu Alkitab. nggak mencari perbedaan, Bang Tidak. Pendi. Bukan untuk Tidak. menghujat atau untuk Benar. merendahkan. enggak. Saya tidak Nah, bilang ayat abang yang menghujat. Bang Pendi Gini, baca tadi itu, Bang, ya, itu saya tidak kan- bilang abang menghujat. Saya tidak Nah. bilang abang menghujat. Saya tidak. Tapi ayat itu sangat cocok untuk abang. Saya tidak bilang abang menghujat. itu kan Abang yang itu tidak perkataan menghujat Yesus. saja, abang yang tidak menghujat saja, ayat itu sangat cocok, apalagi bagi mereka yang menghujat. Iya, tapi itu kan berbicara ahlul kitab. Ya, dia mencari-cari. Nah, Yesus ada di antara Nah, mereka. abang kan tapi juga mereka nggak begitu. datang. Abang juga kan begitu. Abang bukan lagi mencari, abang mengutip beberapa ayat yang menurut abang itu
pas ini di pikiran saya ini kena ini nih. Ini kalau aku baca di depan Bang Kena. Pendi ya, di komal Bang Pendi ini pas kira-kira ayat ini. Pakai tujuh Nah, ajar lah, ayat Bang itu Pendi. abang pakai. Enggak, itu ayat yang Mempendi baca. Enggak, Itu untuk enggak. ahlul kitab. Untuk ahlul kitab bahwa ada Yesus, kesaksiannya Tidak. tetapi dia nggak mau ngikutin, malah dia bangga dengan kebenaran yang dia Enggak. miliki. Itu Enggak, untuk ini ahlul ayat kitab yang kurang ajar itu. ini Kan gitu ya ayat kalau nggak untuk percaya. Bang Tangguh dan untuk orang-orang di sekitar Bang Tangguh yang menghujat. Bang Tangguh kan tidak menghujat, ya. Aduh, Bang Pendi. Tidak. Kayak gitulah. Enggak. Coba baca di Saya sudah atasnya bilang, lagi. ini ayat nubuatan untuk Bang Tangguh. Abang mau percaya, abang mau terima atau tidak terima, itu Nah, terserah abang. ya nggak Dan itu juga apa-apa, terserah ya saya. Itu juga terserah saya. Saya mau katakan malam ini ayat yang sudah saya bacakan dan sudah dijelaskan oleh Pastor Cipto itu untuk abang. Iya, tapi itu nggak masuk tadi itu. Itu untuk Ini ahlul terserah kitab. abang, mau masuk mau nggak masuk. Menyelidiki kita tuh kan biasanya kan yang mempelajari kan ahlul kitab, Taurat gitu kan. Terserah Iya kan? abang Nah, mau masuk. Coba abang lihat ya. Donditan. Oke? siapa tuh? Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Si Siapa sih? Zuma Dondita. dan teman keruncu-keruncunya itu. Ayat-ayat Iya, Alkitab kenapa? yang mereka gali. Nah, ini juga sangat cocok bagi mereka, Iya. ya. Iya, Sangat itu cocok. kan mereka, Bang Pendi. Itu kan mereka, bukan Nah, saya. abang karena abang Nah. tidak menghujat, abang pikir abang nggak cocok. Cocok juga. Saya kan tidak bilang abang menghujat. Nah, dia sendiri baca Al-Quran, Mama Karullah. Gimana sih ini? Nunjukin Lah, orang ngelima Saya dia, membaca empat dia. ayat itu berdasarkan narasi abang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Saya kejar Gini abang. loh, bagi Bang, saya loh, apa sih bagi saya, Bang. abang ketika abang membaca ayat itu, saya bertanya, saya kan mendengar penjelasan abang tadi ya. Ketika Ya. saya mendengar penjelasan abang, tiba-tiba abang mengutip ayat itu wa makaru wa makarullah. Nah, saya langsung potong, Bang. Kenapa abang tidak melanjutkan wallahu khairul makirin? Terus? Abang lari-lari kan? Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Bukan Pokoknya ayat lari. itu tidak abang lanjutkan tuh membacakan. Nah, Tapi kan saya tidak mengutip ayat itu kan. Saya membaca berdasarkan abang yang mulai duluan. Saya hanya bertanya, Bang, kenapa tidak lanjutkan ayat itu? Kenapa abang potong? iya, tak Padahal kemana-mana Bang Pendi ayat ngomong. itu tinggal sedikit lagi, 2 kalimat lagi. Iya. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. 3 Iya. kalimat lagi. Wallahu Iya. khairul makirin. Nah, kenapa itu tidak dilanjutkan? Hanya itu aja, Bang. Jadi ayat Yohanes tadi itu berlaku bagi abang. Saya berharap Kok bisa abang gitu? suatu saat menemukan ya, benar-benar menemukan kebenaran dalam Alkitab karena abang sudah banyak sekali menghafal ayat Alkitab. Udah ketemu, udah. Udah ketemu kebenarannya? Iya, sudah itu yang saya jelasin tadi itu, Bang Pendi. Itulah kebenarannya menurut yang saya pahami, bukan menurut Islam mungkin Bang Zuma atau Kristennya Betul. Bang Nah, Pendi. sekarang Ini saya begini. loh. Kebenaran itu dalam Alkitab, kebenaran itu bukan berdasarkan menurut kita. Kalau berdasarkan betul. menurut kita, itu bukan Oh, kebenaran, tetapi betul. kebaikan. Kebenaran itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Iya. Kalau hanya pengakuan kita, menurut pikiran kita, Ya, menurut betul. penafsiran kita, itu Betul. bukan kebenaran. Ya, Di betul, luar betul. Alkitab tidak ada kebenaran. Betul. Sekalipun itu baik belum tentu benar. Tapi Betul. kalau benar, sudah pasti baik. Al-hakum mirbika falatakunanna minal muntarin. Kebenaran itu adalah milik Allah. Berarti kita sebagai manusia tidak boleh merasa memiliki. Sebelum ayat itu datang, sebelum ayat itu abang bacakan, Yesus Ya. sudah berkata kepada murid, ya, kepada sahabat, kepada orang banyak. Iya. Apa kata Yesus? Iya. Ana al-haq, akulah kebenaran. Iya, betul. Jadi Rasul kok gimana sih? jadi beberapa tahun, ratusan tahun kemudian Tuhan abang mengutip lagi perkataan Yesus. Enggak, sebentar. Eh. Dibilang iya, benar. Yesus mengutip aku adalah al-haq, akulah kebenaran. Iya, tapi dia Rasul. Lah tadi abang bilang kebenaran itu kan hanya milik Allah, bukan milik Rasul. Nah, itu dia makanya masih muter-muter. Masih muter-muter. Lari lagi.
Iya, Yesus karena mengatakan dia adalah dia Al-Haq. pada zamannya dia Al-Haq. Setiap rasul itu diutus itu pada zamannya Jadi itu Al-Haq dia juga. Al-Haq. Bang, tidak ada Nah, satupun bagaimana? rasul yang mengatakan dirinya al-haq, Bang. Tidak ada. Waduh. Dia bantah Gini, ngomongan sendiri. Bang, saya pernah ini kebetulan ada Pastor Cipto ya. Pastor Cipto sering berkata begini. Hmm. Kalau kita sejajarkan Yesus dengan semua nabi-nabi, itu tidak ada satupun nabi-nabi itu yang berani berkata al-haq. Tidak ada. Hmm. Tidak ada satupun nabi yang berani berkata dirinya itu kebenaran. Hmm. Tidak ada. Lalu kenapa Yesus berani berkata dirinya kebenaran? Nah, ini abang cari tahu. Udah, Kenapa nabi-nabi yang lain tidak ada yang berani berkata? Cuma ya orang memberikan penafsiran bahwa semua nabi itu seperti yang abang bilang. Seperti yang orang kebanyakan bilang bahwa semua nabi itu jalan. Padahal itu sudah ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Ya dari atas tadi. Iya. Iya kan, Bang? Takia berjamaah. Benar. Saya dapat ilmu baru malam ini dari Bang Tangguh. Ketika Bang Tangguh membaca wa makarullah wallahu khairul makirin, saya langsung dapat itu tadi. Saya paham, ya. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Saya dapat benar-benar malam ini saya dapat pengetahuan yang baru ya. Yang selama ini sepertinya masih ada sesuatu yang tertutup. Nah, malam ini saya dapat benar-benar dapat dari penjelasan abang. Dan abang ini sudah menyatakan dia sudah menemukan kebenaran itu. Ya. Yang ketika dia membaca Alkitab itu dia sudah menemukan kebenaran itu. Betul, karena hanya di situ lo ada kebenaran. Ya. Betul ya? Betul. Ya, nanti ketemu saya nanti Tinggal kita ketemu bagaimana di sana nanti menerima Bang. kebenaran itu, Bang. Nanti tinggal Bagaimana wak- abang Ya, menerima makanya siapa bilang. kebenaran itu? ya, nanti jadi waktu baptisnya nanti kita nggak rekam. Saya tidak akan rekam. Nanti saya datang sama teman saya Bang Jamal. Itu Tenang Bang aja, Pendi kita udah nggak berapa videoin, kali bilang Bang. kayak gitu. Enggak, ini Bang Pendi baptis pakai air saya nggak terima. Saya maunya pakai api. Kalau Iya. dalam Al-Quran itu sibuk Allah. Siap. Kalau Nanti kita pakai api sih ya. Kalau di Taurat Allah mengeluarkan perapian Israel dari tanah perapian apa itu Mesir. Wah, berarti di api baptisnya saya nggak mau pakai air. Oh, enggak, gini, ada tahapnya, Bang. Ketika itu memang mereka benar, mereka harus dibaptis dulu dengan air, lalu nanti akan dibaptis dengan api. Kalau Iya, abang tidak kalau melewati air kan baptis api. air dulu, Iya. tidak Iya. melewati baptis air dulu, baptis api ini akan sulit untuk datang. Ya, Bang Tangguh. Salah. Bang sama Tangguh Nabi tahu, Rom. Bang Tangguh tahu warung makan Haleluya di sana di Riau? Nanti kita ketemu di sana. Ya boleh lah, gampang lah ya itu boleh. Iya. Jadi Tapi baptis kalau air dulu berbicara baru nanti baptis api ya. iya, kalau baptis air itu nabi Bang, kalau api itu rasul. Itu. Abang petir. Hah? Abang petir. Petir gimana petir? Iya, Tapi kalau udah api sih, itu udah fix sih ya. Memang kebenaran itu abang sudah menemukan di dalam Alkitab. Ya itulah memang bukan kebenaran. gitu maksudnya Nabi Loh, Rom. tadi katanya sudah. Tadi Masa katanya kan udah begitu. menemukan. Ketika dikejar. Tidak Bang bertentangan Nabi Rom, dengan Al-Quran Bang Nabi Rom. gitu loh. Bang Nabi Rom masih ingat Maksudnya yang saya bilang tidak barusan bertentangan takiyahnya dengan sudah mulai dari Al-Quran. atas. Iya, jangan balik lagi ke takia, Bang. Bukan, maksudnya itu Taurat, Injil itu benar, tapi yang sesuai dengan Al-Quran juga gitu loh. Dari di mana dalilnya seperti itu? Abang bikin-bikin itu. Itulah ya al-hakum mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah, jangan milik Bang Iya, Pendi. Terus nggak betul. boleh saya ngutip itu kan itu mah. Betul. Entar dicabut Kebenaran itu ilmu hanya Bang milik Pendi, gua Allah. tahu. Siapa kebenaran itu? Iya. Siapa kebenaran itu? Ya Allah. Allah itu sendirilah. Ya Yesus sudah mengatakan jauh sebelum itu ada, Pak. Dia sudah mengatakan akulah kebenaran, akulah jalan, Ana akulah al-haq. hidup. Ana al-haq al-haq. kata Yesus. Abang Bukan mau hak, cari ya. kebenaran itu kemana lagi? Maha Iya, benar. tahu. Yesus maha benar. Iya, Coba Bang Tadi Tangguh Bang Nabi Rom pikirkan. dengar nggak tuh di awal-awal itu tentang atiullah, ati rasul wa ulil amri minkum. Bedanya kalau Al-Quran itu berbicara bahasa konsep, sedangkan Yesus spontan menunjukkan bahwa dia sudah mengenal Allah. Gitu loh. Bukan. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu, Bang? Ini yang abang harus cari. Kenapa nabi-nabi yang lain berjumpa, tidak berani berkata berjumpa. seperti itu? Abang pernah nggak kepikiran?
Iya, pada zamannya setiap nabi dan rasul kalau nggak diikutin itu sama nggak menghargai Allah. Oh itu makanya dia yang paling benar. Berarti Udah. kalau memang pada zamannya, zaman Iya. sekarang, kenapa ketika ada nabi-nabi yang muncul, beberapa waktu Ya. yang lalu ada nabi juga muncul dari Medan mau ditangkap kan? Tahu. Kenapa mau Iya nggak ditangkap? apa-apa, itu kebangkitan spiritual Indonesia gitu loh. Itu aja menurut saya itu. Kebangkitan spiritual Indonesia harus ada penggenapan, nabi-nabi akan banyak bermunculan, tapi yang asli bukan dia yang bukan kita yang datang ke dia, dia yang datang ketika prinsip cahaya kalau menurut kitab gitu ya kan. Ya, Jadi kalau jadi- nabi yang Jadi nabi nanti yang Bang benar Tang, tuh, jadi hah? nanti Bang Tangguh dibaptis pakai petir. Aduh, mah udah lama itu. Pakai petir. Oke, nanti kita ketemu di Haleluya ya. Bang Pendi udah lama membahas Alkitab Bang Pendi, tapi nggak ada yang dibawa ribut gitu loh. Iya. Iya, janganlah ini Alkitab punya Allah malah diakuin. Ngapain ngutip-ngutip punya itu? Ngapain ngutip-ngutip? Memang punya ente. Ya, itu milik Allah kok. Gitu loh maksudnya Al-Hakum. Ntar dicabut loh dari kolbu Bang Pendi itu ilmunya. Enggak, Jadi kayak orang enggak. dungu, tahu nggak kayak Rocky Gerung. Iya, kalau dicabut, saya bertakiyah. Itu buktinya saya tidak pernah bertakiyah. Ya enggak lah, ilmu pasti sama kalau dia itu kebenaran itu kan ilmu pasti. Enggak. Abang, saya suka sama abang. Cuma abang ada takiyah. Nah, itu udahlah. Itu yang saya tidak suka. Itu abang harus buang Ya, itu. dari Benar-benar mana abang pula harus buang. takiyah? Orang bicara Abang, ayat, enggak, bicara abang ya. kerajaan Allah kok. Abang kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi Ya ketika udahlah, abang gantilah bicarakan yang iya, tapi abang jangan pakai tapi. Ketika kita berdiskusi, abang sudah iyakan, jangan lagi abang pakai tapi, itu abang buang itu. Itu ketika abang bilang tapi itu sudah masuk takiyah di dalamnya. Nah, kenapa? Karena dari atas sudah takiyah, ayat yang abang kutip tadi. Saya tidak berani lagi kutip. Nanti saya dianggap penistaan agama. Ya, Disitulah mulai awalnya takiyah. Kalau abang mau jujur, itu Enggak lah. awal permulaan takiyah di situ. Demi kebenaran, demi kebaikan. Ya. Hmm. Tetapi tidak benar. Contohnya, sering ada beberapa pemuka agama dari keyakinan abang yang mengatakan, oh kita tidak masalah membohongi istri supaya, atau membohongi seorang istri membohongi suami, seorang suami membohongi istri demi kebaikan supaya tidak ribut, ya tidak masalah kita berbohong. Yang namanya bohong ya tetap bohong. Itu sudah satu dosa. Ketika bohong itu sudah dosa. Tapi kan baik Bang Pedi, baik menurut kita, tapi tidak benar menurut Tuhan. Ketika kita baik menurut kita, karena kita berbohong dengan tujuan agar tidak ribut, terjadi keributan suami istri, kita berbohong. Contohnya, istri kita masak siang ini asin. Ketika ditanya, Terus? enak gak masakanmu? Enak banget. Cocok pas. Asin nggak ditanya sama istri kita? Kita sudah tahu kalau kita bilang asin, dia pasti tersinggung. Kita bilang, oh tidak asin, enak sekali masakan kamu. Tujuan kita apa? Supaya tidak terjadi gesekan dalam rumah tangga. Baik. Tapi apakah kebaikan itu dibenarkan atau tidak? Benar. Tidak. Benar. Tidak benar. Benar. Tidak Bang. Nggak, saya Itu baik. buktiin Itu baik. itu. Makanya saya bilang, itu abang sudah masukkan takiyah di situ. Bukan. Tidak, abang sudah masukkan takiyah. Baik itu menurut kita bang, itu bukan satu kebenaran menurut Tuhan. Di dalam Alkitab bang ya, kami diajarkan Betul. kebenaran itu harus berdasarkan apa kata Alkitab. Maka abang tidak akan pernah menemukan satu takiyah pun di dalam Alkitab. Ya. Kenapa? Katakan ya Karena di atas ya, katakan tidak di atas tidak. iya, karena dari atas sudah benar bang. Tapi kalau abang dari atas sudah bertakiyah, ayat yang abang pakai tadi. Oh baik ini, tapi kan tidak benar. Maka Yesus mengatakan, akulah kebenarannya. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ketika Yesus hadir, dia mengatakan kebenaran. Semua apa yang dilakukan itulah satu kebenaran. Dia menjadi role model bagi kami. Dia menjadi Iya. contoh bagi kami. Ya, uzwah. Dia menjadi apa ya? Uzwah. Contoh teladan bagi kami. Iya, uswatun hasanah. Melebihi itu bang. Nah, jadi baik tapi tidak benar. Nah itu tinggalkan. Ketika kita bicara iya tapi, ya itu tinggalkan itu sudah masuk takiyah di dalamnya. Nah itu Bukan. enggak. Itu abang buang itu. Bukan.
itu kalau berbicara Allah itu bukan kiri dan kanan. Berbicara Allah itu ilmu jalan tengah, Bang Pendi. Kiri kanan surga neraka itu ciptaan semua, sedangkan dia itu berbeda. Nah, jadi permainan kata tapi ini berbicara penjelasan dan hukum. Nah, jadi Allah sendiri itu bukan kiri, bukan kanan. Paham nggak, Bang Pendi? Filsafat atau Saya paham, tapi itu baik. Yang abang jelaskan Jadi itu tapi ini baik, bagi tapi orang itu yang bukan satu kebenaran yang abang jelaskan. Itu adalah satu kebenaran. kebaikan. Kalau di Bukan satu Al-Quran itu kebenaran. ada, memang. Bagi kami, Bang, ya, iman kami ya di atas ya tidak, katakan tidak. Jangan suam-suam kuku. Jangan Bukan gara-gara gitu, kita Bang takut Pendi. kita bilang ya, padahal kan hati kita tahu ini. Ya, iya, tahu. Nah, Iya, saya dibolehkan. bohong istri saya. Jadi Bang abang Pendi, saya ceritain ya, saya ceritain jadi ya, abang Bang Pendi. membolehkan berbohong demi kebaikan. Istri saya pertama masak itu nggak enak asam pedasnya, tapi saya katakan enak. Ya, bukan membunuh dia, tapi malah membangkitkan mental positif dia untuk berbuat yang lebih banyak. Alhamdulillah, sampai sekarang tuh enak. Itu saya bohongin gitu loh. Iya, Nggak tapi apa-apa kalau misalnya kayak dibenarkan gitu. nggak? Dalam agama abang itu dibenarkan kan? Ya boleh aja, nggak masalah komunikasi. Boleh. kan, Tapi gitu, di dalam komunikasi. kekristenan, Bang, satu kebenaran tidak boleh dibungkus dengan embel-embel kebaikan. Itu kan belum paham aja Bang Pendi mental Tuhannya. Saya Bang Mental lebih Allah. paham ketika saya membaca Alkitab, Bang. Saya lebih paham. Enggak lah, kalau menurut saya mah dari apa Nah, yang kita itu bicarakan ini enggak. makanya beda. Abang bisa bedakan antara abang dengan saya ketika bicara. Bisa. Abang ketika bicara menurut saya, ya. Tapi saya ketika berbicara menurut firman, menurut Alkitab. Kenapa? Iya, Karena betul. iman saya itu berdasarkan apa yang tulis dalam Alkitab. Saya Iya. Bang tangguh ya. Di saat saya penginjilan, kemarin kita penginjilan juga di di Lampung dan Bandar Lampung. Ya, dan hampir ke daerah BAB, daerah Palembang, hampir sampai ke sana. Sedikit lagi sudah nyampe ke Palembang. Kita bicarakan, kita ceritakan itu. Kita kasih tahu. Bohong itu tetap bohong, baik-baik, benar-benar. Saya setiap bicara, Bang, selalu berdasarkan apa kata Alkitab. Iya, Pegangan betul. saya Alkitab. Saya jarang sekali ketika bicara. Menurut saya. Tetapi bagaimana menurut Alkitab? Bagaimana menurut firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Iya, itu kan Jadi pintu-pintu kebaikan ngomong di tuh. dalam Alkitab itu bukan menurut pikiran manusia, tetapi menurut pikiran Tuhan. Itu adalah satu kebenaran. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebaikan. Tidak, kan? Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebaikan atau akulah jalan dan kebenaran? Sama, semua rasul sama itu Bang Pendi. Bang, saya sama seperti abang dulu. Semua rasul, semua nabi sama. Iya Yesus dong. mengatakan, coba abang jawab dengan jujur. Akulah jalan kebaikan atau akulah jalan dan kebenaran? Iya, jalan kebenaran hidup lah. Kebenaran, bukan kebaikan. Iya, sama kayak Muhammad Enggak, juga. Yesus ingin kita benar, Bang. Bukan saja baik, tapi kita benar. Kalau baik itu selalu menurut kita. Seperti yang abang bilang. Abang beberapa kali naik di komal saya. Selalu menurut saya Bang Pendi. Menurut saya Bang Pendi. Abang tidak pernah mendapatkan satu kalimat pun dari saya. Menurut saya. Tapi selalu menurut Alkitab. Dan saya bukan saja berbicara dengan abang. Di penginjilan pun. Dan orang-orang. Mungkin Bang Nabirong. Kan Bang Nabirong sangat selalu mendampingi saya. Di atas, di komal ini. Saya selalu. Kalau bicara iman. Menurut Alkitab. Menurut iman kami. Saya jarang sekali dan hampir tidak pernah berkata menurut saya. Kenapa? Ini karena kita bicara iman. Bicara iman itu berdiri atas dasar kebenaran, bukan berdiri atas dasar kebaikan. Nah, ini abang harus ubah. Baru nanti abang bisa mendapatkan kebenaran yang sejati. Udah Kalau ketemu. tidak, abang hanya menemukan kebaikan menurut pikiran abang, tetapi bukan kebenaran menurut firman Tuhan. Terima kasih Bang, saya rasa sudah sampai di sini. Oke, siap. Sharing kita Terima malam kasih ini. juga. Ya, sama-sama Saya Bang berterima Pendi. kasih. Nanti Sama-sama, kita, iya. kalau saya ke sana, kita bisa ketemu Bang. Oke, siap, ditunggu ya. Iya. Sehat-sehat Bang ya. Yuk. Oke Bang. Tuhan berkati Bang. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Iya. Oke, makasih ya. Izin Sama-sama ya. Bang. Oke Bang. Tangguh. Iya.